teman-teman, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Masih dengan Robi, dan kali ini saya akan menjelaskan cara pengambilan data dari basis data dan meletakkan data tersebut pada Swing application. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan kalian bisa terus mendapatkan update terbaru dari channel ini. Basis data yang digunakan pada video ini menggunakan MySQL. Buat teman-teman yang belum memahami tentang MySQL, teman-teman dapat melihat dahulu penjelasan dan pembuatan tentang MySQL pada video yang lain. Pada proyek Java di IntelliJ IDE, saya akan membuat beberapa buah package dengan package utama adalah com.robi. Selain package utama, saya juga akan membuat beberapa package detail lainnya seperti view, entity, util, dan DAO. Pada package com.robi.view, saya akan membuat sebuah GUI form dengan nama main form. Layout ini akan berfungsi menampilkan data-data dari tabel department dalam JCombo Box dan data dari tabel student dalam JTable. Meskipun video kali ini bertujuan untuk mengambil data dari basis data, saya tetap akan membuat form secara lengkap. Setelah pembuatan layout selesai, kita akan memindahkan tabel pada basis data menjadi Java class. Proses pemodelan sendiri berarti membuat sebuah padanan pada Java class, di mana kelas tersebut akan memiliki jumlah instance variable yang relatif sama dengan penyelesaian tipe data yang digunakan. Di sini saya mengatakan relatif karena belum tentu seluruh data akan ditampilkan dalam aplikasi, atau kemungkinan kita juga dapat menambahkan instance variable yang lain.
Tabel pertama akan saya modelkan adalah tabel department. Tabel ini memiliki dua buah kolom bertipe int dan varchar. Tabel ini dapat kita modelkan menjadi Java class yang memiliki dua instance variabel, yaitu id yang bertipe int dan name yang bertipe string. Lengkapi department.java dengan konstruktor, setter, dan getter. Department.java juga akan menjadi model data untuk J-combo box. Karena itu, kita akan melakukan override metode toString dan mengisinya dengan return name. Kita juga akan memudahkan data untuk tabel student yang akan digunakan dalam JTable. Dari total 5 kolom pada tabel student, 4 kolom pada tabel student dapat kita petakan dengan mudah. Suatu hal menarik dalam proses pemodelan tabel student menjadi student.java adalah adanya kolom hasil relasi atau kolom yang menjadi foreign key dari tabel department yang bernama department_id. Untuk kolom department_id akan dipetakan bukan menjadi int, melainkan menjadi kelas department. Lengkapi kelas student dengan konstruktor, setter, dan getter. Berikutnya, saya akan membuat sebuah kelas bernama MySQL Connection. Kelas ini akan berfungsi untuk membuat koneksi ke basis data. Kelas ini akan saya letakkan pada package util. Pada kelas MySQL Connection, saya akan membuat 3 buah static final variable untuk meletakkan URL, username, dan password. URL akan diisi dengan string dengan format jdbc.2 mysql.2 garis miring 2 kali localhost.23306 garis miring nama basis data. Sedangkan username dan password akan diisi dengan nama user dan kata kunci untuk koneksi ke basis data. jdbc.2 MySQL merupakan jenis library dan koneksi untuk basis data MySQL. Localhost merupakan host di mana basis data tersebut disimpan. Karena tempat penyimpanan sama dengan komputer atau PC yang digunakan, maka kita menggunakan localhost. 3306 merupakan port untuk komunikasi data antara aplikasi dan server basis data. Berikutnya, saya akan membuat sebuah static method untuk membuat koneksi. Baris pertama pada metode ini adalah class.forName yang diisi dengan sebuah string berisi nama kelas untuk koneksi. Perlu diperhatikan bahwa terdapat 2 versi penulisan untuk MySQL versi 8 yang digunakan dalam video ini dan MySQL versi 5. Baris kedua adalah pembuatan objek connection dengan menggunakan kelas driver manager. Di sini kita akan menggunakan 3 static final variable yang telah didefinisikan di awal. Baris ketiga adalah mengatur properti auto commit dari koneksi. Properti auto commit dengan nilai false
berfungsi agar setiap query yang kita kirimkan ke basis data akan dieksekusi setelah query commit dijalankan. Baris terakhir dari metode ini adalah mengembalikan objek connection yang telah dibuat. Selanjutnya, saya akan membuat sebuah interface bernama DAO service yang masih diletakkan pada package util. Interface ini berfungsi mendefinisikan metode dan jenis implementation class yang digunakan untuk mengambil atau mengirimkan data ke basis data. Kelas yang dibuat berikutnya adalah Department DAO-YAML yang merupakan implementation class dari DAO service untuk kelas Department. Saya akan memberikan keyword implement DAO service, tanda lebih kecil, Department, kemudian tanda lebih besar. Penulisan dengan cara seperti ini berarti seluruh metode pengambilan atau pengiriman data merupakan kumpulan atau objek dari Department. Setelah penulisan implement dari DAO service selesai, maka deklarasi kelas akan menjadi error. Tekanlah tombol Alt-Enter, kemudian pilih Implement Methods. IntelliJ IDE akan membuka sebuah jendela di mana terdapat metode yang wajib diimplementasikan. Baris pertama yang ditulis pada implementasi metode fetchAll adalah membuat sebuah objek dari list of department yang diikuti dengan pembuatan string query untuk mendapatkan data dari tabel department. Pastikan Anda mengikuti sintaks dari MySQL untuk proses pembuatan string query tersebut. Baris berikutnya adalah pembuatan object connection. Kita dapat membuatnya menggunakan kelas MySQL connection yang telah dibuat di awal. Di sini saya juga menggunakan try with resource block yang berfungsi akan menutup koneksi setelah seluruh koneksi tidak digunakan. Try with resource block dapat digunakan dengan menekan tombol Alt-Enter pada kode program, kemudian memilih surround with try with resource block. Di dalam try with resource block untuk connection, saya akan membuat objek dari interface prepare statement dengan memegang metode prepare statement dan mengisi parameter metode tersebut dengan string query. Metode pengiriman data menggunakan prepare statement dianggap lebih aman dibandingkan pengiriman data dengan cara biasa. Baris pembuatan objek prepare statement ini juga akan saya bungkus dalam try with resource block. Di dalam try with resource block untuk prepare statement, saya akan membuat objek dari interface result set dengan memegang metode execute query dari objek prepare statement. Result set merupakan sebuah hasil yang kita dapatkan berdasarkan query select yang dikirimkan ke basis data. Sama seperti tahap sebelumnya, di sini saya juga akan membungkus baris ini dengan try with resource block. Di dalam try with resource block untuk result set, saya akan membuat looping. Loop ini digunakan untuk mengkonversi data pada result set menjadi sebuah list. Dalam melakukan konversi, kita akan menggunakan metode get yang diikuti oleh jenis atau tipe data tertentu. Pastikan Anda menggunakan tipe data yang sesuai dengan tipe data dari kolom tersebut. Sebagai contoh, kolom ID pada tabel department berjenis int. Maka di sini saya akan melakukan set ID dari objek department menggunakan rs.getInt. Parameter di dalam metode ini disesuaikan dengan nama kolom hasil query. Jika Anda menggunakan alias, ubah nama kolom sesuai nama alias tersebut. Contoh lain adalah pengambilan data untuk kolom name. Kolom name memiliki jenis data varchar, sehingga pada saat pengambilan datanya menggunakan rs.getString. Setelah seluruh kolom atau data yang diperlukan selesai dipetakan ke objek dari kelas department, jangan lupa untuk menambahkan objek department tersebut ke dalam list dan mereturn list tersebut sebagai return dari metode fetchAll. Setelah selesai dengan kelas department DAO-YAML, saya akan membuat sebuah kelas yaitu student DAO-YAML dan melakukan hal yang sama.
Selain perbedaan implementasi kelas yaitu kelas student, metode fetchAll akan memiliki query join antara tabel student dengan tabel department. Dengan cara penulisan query seperti ini, kita dapat memiliki data untuk objek student dan objek department. Dalam loop untuk result set, selain membuat objek dari kelas student, kita juga membuat objek dari kelas department. Inilah yang disebutkan dengan mapping relasi di mana kelas student juga memiliki objek dari kelas department. Kembali ke main form.java, saya akan menambahkan dahulu definisi model kelas untuk J combo box. Berikutnya, saya akan membuat beberapa instance variabel dari department.ompl, student.ompl, list of department, dan list of student. 4 variabel ini akan saya inisiasi pada constructor. Setelah inisiasi,
saya akan mengisi objek departments dan students dengan data dari basis data. Pengisian dilakukan dengan menggunakan metode add_all pada masing-masing objek tersebut, kemudian mengisi parameter metode add_all dengan fetch_all dari masing-masing kelas DAO implementation. Proses selanjutnya adalah pembuatan static inner class untuk subclass dari abstract table model yang akan digunakan untuk memindahkan data pada JTable. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mengetahui tentang abstract table model dan default combo box model, teman-teman dapat melihatnya pada video tutorial sebelumnya.
Sebelum menjalankan mainform.java, kita perlu menambahkan sebuah library. Library tersebut adalah MySQL strip connector strip Java. Buka project structure dan tambahkan Maven library, kemudian cari MySQL. Sesuaikan konektor yang digunakan dengan versi dari MySQL. Hal yang dilakukan setelah penamaan library adalah mengenerate metode main dengan penambahan beberapa baris kode program. Run mainform.java, dan kita akan melihat bahwa data dari basis data akan muncul pada JComboBox dan JTable. Sekian video pembelajaran mengenai pembuatan koneksi dan mendapatkan data dari basis data untuk JComboBox dan JTable. Dukung terus channel ini dan klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini.